Shalom warga kerajaan, selamat datang dalam program Voice of Victory. Sebuah program yang membentuk Anda menjadi pribadi yang lebih dari pemenang. Lewat program ini, marilah kita membangun budaya kerajaan Allah, mengawali hari dengan menyembah Tuhan, memuji Tuhan, membaca firman-Nya, merenungkannya, dan melakukannya sepanjang hari ini. Warga kerajaan Allah, sudah siap menerima perkenanan Tuhan dalam hidup saudara? Well, let's worship Him and shout out the voice of victory. Jesus bless you. Ku mengerti segala rencanamu, ajar ku berserah hanya padamu. Jalanku dalam terang firman-Mu, ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengajarkan
Shalom semuanya, selamat pagi, hari yang luar biasa karena ada Yesus bersama dengan kita. Dan saya percaya setiap kita betul-betul mengalami Tuhan hari ini karena memang Tuhan yang kita panggil di dalam nama Yesus itu selalu hadir bersama dengan kita. Mari saja kita berdoa sekali lagi untuk kita siap ditaburi oleh benih firman Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk waktu ini. Kami menyerahkan hidup kami menyerahkan segala yang ada dalam kehidupan kami ini, mulai dari keluarga, harta benda, pekerjaan, gerejamu, pelayanan kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Biarkan itu semua semakin mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih, biarkan Kau mendapati kami semakin berkenan hari ini, dan hidup kami terus menceritakan tentang kebenaran nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, saya memberi tema hari ini yaitu jalan orang benar dan jalan orang fasik. Saya mengajak kita untuk membuka kebenaran firman Tuhan dari Mazmur pertama ayatnya yang ke-6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Firman Tuhan jelas sekali nih, ya, udah gak perlu diragukan lagi bahwa Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi Tuhan juga mengenal jalan orang fasik. Dan firman Tuhan menulis dengan sangat jelas juga bahwa jalan orang fasik itu menuju kepada kebinasaan. Nah, kalau Tuhan sudah mengenal jalan orang benar, Tuhan sudah mengenal jalan orang fasik, maka kita hari ini harus betul-betul memutuskan kita ini ada di jalan yang mana. Karena keputusan kitalah yang akan diperhitungkan oleh Tuhan. Kalau kita tetap memutuskan ada di jalan orang fasik, maka kita akan mengalami perkara-perkara yang sulit dan juga perkara-perkara yang merugikan buat setiap kita. Karena saya mau katakan, sekali kita salah dalam memutuskan, maka akan berakibat panjang, akan memiliki dampak yang sangat-sangat merugikan buat kita. Untuk itu jangan pernah kita salah dalam memutuskan. Alkitab dengan sangat jelas tadi firman Tuhan berkata hanya ada jalan orang benar dan juga jalan orang fasik. Kedua jalan ini masing-masing memiliki konsekuensi bagi orang yang memilihnya. Ya. Kalau engkau memilih jalan orang benar, ada konsekuensinya. Kalau engkau memilih jalan orang fasik, ada konsekuensinya. Dari konsekuensi itu akan muncul penyesalan ataupun juga akan ada keberuntungan. Hati-hati dalam engkau memilih. Sekali lagi saya katakan, berhati-hatilah dalam engkau menentukan jalan yang akan engkau pilih. Jalan orang benar itu seperti apa, Pak? Saya akan sampaikan kepada setiap kita. Mazmur 37 ayat yang ke-34 berkata, nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Jadi jalan orang benar yang pertama adalah apa? Akan mengangkat dan memberkati setiap kita. Haleluya, ini kan luar biasa. Firman Tuhan jelas, nantikan Tuhan, ikuti jalannya, ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Ini adalah keberuntungan buat setiap orang yang ada di jalan yang benar.
Makanya itu hari ini jangan sampai salah dalam kita memutuskan. Karena waktu kita salah memutuskan, kita nggak akan menikmati berkat Tuhan. Kita nggak akan menikmati bagaimana Tuhan akan mengangkat kita tinggi, Bapak Ibu Saudaraku. Itulah jalan orang benar. Yang kedua, jalan orang benar, Mazmur pertama ayat yang pertama berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Perhatikan ini Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, jalan orang benar itu akan apa? Membuat kita berbahagia. Wow, luar biasa. Siapa yang gak mau berbahagia? Dalam kita melayani, kita mau berbahagia. Dalam kita bekerja, kita mau berbahagia. Dalam kita berkeluarga, kita mau berbahagia. Semua orang mau berbahagia. Tetapi saya mau katakan, jalan yang kau pilih itu akan menentukan apakah engkau berbahagia atau tidak. Tapi firman Tuhan dengan sangat jelas berkata, kalau engkau memilih jalan kebenaran, maka engkau akan berbahagia. Nah, kata berbahagia di sini yang saya temukan, saya mempelajarinya adalah apa, Bapak Ibu? Berbahagia di sini artinya apa? Kita ini mudah untuk bersyukur. Seberapapun yang kita miliki, kita akan tetap bersyukur. Seberapapun yang kita miliki, kita akan tetap berkata terima kasih Tuhan Yesus. Jadi kata berbahagia di situ tidak selalu berhubungan dengan berkat saja. Tetapi kata berbahagia di situ juga memiliki arti bagaimana kita mudah untuk bersyukur. Amin. Terima 50% bersyukur. Terima 20% bersyukur. Bahkan terima hanya 10% bersyukur. Kenapa? Karena kita ada di jalan kebenarannya Tuhan. Dan kita disebut sebagai orang yang berbahagia karena kita mudah untuk bersyukur. Itu yang luar biasa. Yang ketiga, jalan orang benar. Yang ketiga, Amsal 4 ayat yang ke-18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Wow, 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 wow. Haleluya. Jalan orang benar yang ketiga adalah apa? Akan selalu ada tuntunan Tuhan yang jelas. Firman Tuhan dengan jelas berkata, jalan orang benar seperti cahaya fajar yang kian lama bertambah terang. Perhatikan ini Bapak Ibu Saudara. Ketika engkau ada dalam jalan kebenarannya Tuhan, maka engkau akan bisa menerima tuntunan Tuhan yang jelas. Haleluya. Saya percaya kalau orang itu ada dalam jalan kebenaran Tuhan, dia nggak akan bingung bagaimana dia menjalani hidupnya. Karena dia tahu seperti apa jalan yang ada di depannya. Dia tahu ada lubang di sebelah mana. Dia tahu ada jurang di sebelah mana. Dia bisa lihat itu dengan sangat jelas. Karena apa? Karena ada cahaya. Wow, cahaya di dalam nama Yesus yang menerangi jalan-jalan hidupmu. Jadi hari ini, jalanlah di dalam jalan kebenaran. Haleluya. Tapi kita harus berhati-hati. Ada juga yang disebut jalan orang fasik. Amsal 4 ayat yang ke-19 berkata, jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Jadi jalan orang fasik yang pertama akan penuh jebakan dan juga kerugian. Maukah engkau mengalami itu? Akan ada jebakan, ada kerugian dalam kehidupanmu. Maukah engkau mengalami itu Bapak Ibu?
Karena jalan orang fasik itu menyebabkan mereka tersandung, bahkan penuh dengan apa? Kegelapan. Haleluya. Ya, bahkan Amsal 13 ayat yang ke-16 berkata, kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya, tetapi perhatikan ini, kefasikan mencelakakan orang berdosa. Ya, jalan orang fasik hanya mendatangkan kecelakaan. Jangan pilih jalan itu. Hati-hati dengan keputusanmu. Yang kedua, jalan orang fasik, Amsal 4 ayat yang ke-16 juga berkata bahwa karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Jalan orang fasik yang kedua itu selalu apa? Suka melakukan kejahatan dan suka merugikan orang lain. Itulah jalan orang fasik. Orang fasik hanya bisa melakukan kejahatan. Orang fasik hanya bisa merugikan orang lain. Ayo Bapak Ibu Saudara, jangan sampai engkau ada di jalan orang fasik. Tinggalkan jalan orang fasik. Jangan ikuti jalannya, tetapi ambillah jalan kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Haleluya. Yang ketiga, jalan orang fasik itu apa Bapak Ibu? Mazmur 146 ayat yang ke-9 berkata, Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim, dan janda ditegakkannya kembali. Perhatikan ini. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Aduh. Jalan orang fasik yang ketiga itu adalah apa? Selalu akan dibuat sulit sama Tuhan. Jelas firman Tuhan bilang, jalan orang fasik akan aku bengkokkan, kata Tuhan. Kalau sudah bengkok, sulit. Yang ada justru yang ada muter-muter aja itu di situ aja. Kita nggak bisa jalan terus. Makanya itu, jangan salah dalam engkau memutuskan. Yang terakhir yang mau saya sampaikan lewat kebenaran firman Tuhan pada hari ini, saya mengajak setiap kita bahwa yang namanya orang fasik itu dia selalu serakah. Dia seorang pembohong. Dia suka melakukan kejahatan terhadap orang lain. Dia suka membujuk orang untuk berbuat dosa. Dia suka memberontak terhadap Allah. Dia seorang penakut. Dia seorang yang kejam. Dia seorang yang bodoh. Ini semua ada di firman Tuhan tentang ciri-ciri orang fasik. Makanya itu jangan kita mengikuti jalan orang fasik Bapak Ibu Saudara, tapi ikutilah jalan kebenarannya Tuhan yang akan membawa engkau, yang akan membuat jalanmu semakin lama semakin terang, semakin terang dan terang. Diberkatilah setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan ini, yang mau mempraktekkan firman Tuhan ini, yang mau menghidupi firman Tuhan ini. Percayalah, engkau akan melihat bagaimana ketika engkau ada di dalam jalan kebenaran itu, engkau akan melihat cara-cara Yesus yang ajaib terjadi dalam kehidupannya, dalam kehidupanmu. Karena firman Tuhan tidak mungkin salah. Firman Tuhan ya dan amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Selamat beraktivitas hari ini. Dan percayalah bahwa nama di atas segala nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan, akan menuntun kehidupanmu ketika engkau ada di dalam jalan kebenarannya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, hambamu selesai hari ini, dan aku serahkan umatmu dalam tanganmu. Biarkan mereka betul-betul mempraktekkan untuk mereka ada di jalan kebenaranmu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa.
Berkati mereka, lindungi mereka, bawa mereka semakin berkenan di hadapan-Mu. Bawa mereka untuk mempraktekkan terus firman-Mu. Bawa mereka untuk semakin berbuah lebat dalam hidup mereka. Dan biarlah mereka Tuhan terus berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Diberkatilah yang mereka kerjakan hari-hari ini. Planning mereka, strategi-strategi yang sedang mereka kerjakan, yang sedang mereka buat, diberkati semuanya oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hati mereka senantiasa tertuju kepada Tuhan. Hati mereka senantiasa haus dan lapar kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Diberkatilah Indonesia, diberkatilah bangsa kami tercinta, diberkatilah provinsi kami tercinta, diberkatilah Tuhan masyarakat yang ada di bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.